Ibu bapak saudara semuanya, senang sekali menjumpai Anda kembali dalam program Everyday with Jesus. Hari ini saya ingin bagikan kepada Anda sebuah kebenaran yang luar biasa yang saya temukan di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal yang ke-20 dan pasal ke-21. Sebelum saya menceritakan tentang kisah ini, saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang kita lakukan biasanya ketika kita sedang mengalami masalah? Maka kebanyakan dari antara kita akan fokus bagaimana menyelesaikan masalah kita itu. Bagaimana kita berusaha lebih keras untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita berdoa, maka kita berdoa untuk masalah kita. Semuanya tentang kita dan masalah kita. Tetapi tahukah Anda bagaimana cara Tuhan sesungguhnya menolong kita? Mari kita belajar melalui kisah yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-20 dan pasal ke-21. Kejadian pasal 20 menceritakan tentang Abraham dan Abimelek. Abimelek ini punya masalah. Masalahnya adalah istri-istrinya dan budak-budaknya perempuan, mereka tidak melahirkan anak. Dan bagi lingkungan kerajaan, jelas ini sebuah aib, sekaligus menjadi sebuah masalah. Siapa yang akan meneruskan daripada Abimelek? Dan menarik adalah Abimelek minta kepada Abraham supaya mendoakan dia. Bagaimana respon Abraham ketika diminta Abimelek untuk mendoakan supaya istri-istrinya itu mengandung dan melahirkan anak? Seharusnya Abraham bisa berkata, bukankah dia sendiri sedang menantikan kelahiran anak, menantikan keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan, dan sudah menanti puluhan tahun, belum didapatkannya juga. Tetapi Abraham tidak berkutat pada masalahnya sendiri. Yang dilakukan Abraham adalah dia fokus dulu kepada orang lain. Dia mendoakan orang lain. Dia menolong orang lain. Maka Kejadian 21 ayat yang pertama. Jadi kalau di dalam Alkitab kita, ini hanya selang satu ayat saja. Sebab Kejadian 21 ayat yang pertama dikatakan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Apakah ini kebetulan? Menurut saya tidak. Tuhan menolong Abraham ketika Abraham lebih dulu menolong Abimelek. Tuhan mendengarkan doa Abraham ketika Abraham lebih dulu mendoakan orang lain. Jadi kita belajar dari kisah ini, ternyata salah satu cara untuk kita bisa lepas dari masalah kita, untuk kita bisa mengalami breakthrough dalam pergumulan kita adalah jangan fokus kepada diri kita sendiri saja, tapi usahakanlah dalam masalah kita tetap memperhatikan orang lain. Kita sendiri mungkin hari-hari ini sedang berat dihadapkan dengan masalah, tapi janganlah itu menutup diri kita untuk kita menolong orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin hari-hari ini Anda sudah bergumul sedemikian panjang untuk pergulatan hidup Anda. Sampai hari ini mungkin doa Anda belum dijawab. Siapa tahu justru ketika Anda tidak hanya fokus kepada diri sendiri, dan Anda mulai mendoakan orang-orang yang di sekeliling Anda, maka Tuhan pun justru mendengarkan doa-doa Anda yang berhubungan dengan masalah dan pergumulan hidup Anda. Kita memberkati orang lain, sebagai gantinya Tuhan memberkati kita. Maka benarlah apa kata firman Tuhan, orang yang murah hati, maka dia akan beroleh kemurahan daripada Tuhan. Orang yang suka mendoakan orang lain, maka doanya sendiri pun akhirnya didengar oleh Tuhan.